Halo sahabat Manggu, kembali lagi bersama saya Ray di Manggu Media. Tridharma perguruan tinggi menjadi poin penting dalam mewujudkan visi dari perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia, yang salah satunya adalah penelitian. Seorang mahasiswa akan dituntut untuk melakukan penelitian selama ia menempuh proses pendidikan di perguruan tinggi. Penelitian tersebut dapat berupa penelitian makalah, penelitian skripsi, dan juga jurnal ilmiah. Baru-baru ini, Profesor Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kabinet Merah Putih, dalam sebuah diskusi di Jakarta pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, ia mengatakan bahwa Indonesia memiliki 22.000 jurnal, akan tetapi hanya 11 jurnal yang berkategori quartile one Scopus. Menurut Ibu Stella, banyaknya jurnal tersebut semata-mata muncul karena beban kerja dosen PKD mewajibkan publikasi jurnal tiap semester, sehingga jurnal yang ada tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap ilmu pengetahuan. Untuk itu, ia pun menekankan bahwa perguruan tinggi harus lebih mementingkan kualitas jurnal dibandingkan dengan kuantitas jurnal. Nah, dalam video kali ini, Manggu Media akan membahas satu topik penting, yakni apa itu jurnal terindeks Scopus dan seberapa pentingkah hal tersebut. Oleh sebab itu, tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Sebelum kita membahas jurnal yang terindeks Scopus dan seberapa penting hal itu, kita harus tahu dulu apa itu jurnal. Jurnal adalah sebuah publikasi atau catatan tertulis yang berisi catatan, penelitian, atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang dalam bidang tertentu. Jurnal biasanya digunakan oleh para akademisi, peneliti, atau praktisi dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu sosial, ilmu alam, kedokteran, atau teknologi. Tujuan utama jurnal adalah untuk menyebarkan pengetahuan dan hasil penelitian kepada masyarakat luas. Jurnal bisa berupa tulisan pendek seperti artikel atau laporan penelitian, atau bisa juga berisi ulasan, komentar, atau pemikiran yang lebih panjang. Jurnal terbagi pada beberapa jenis, di antaranya ada jurnal akademik, jurnal harian, jurnal penelitian, jurnal perdagangan, dan lain-lain. Jurnal memiliki fungsi penting dalam dunia akademik dan penelitian. Yang pertama, mencatat dan menyimpan informasi. Kemudian, membagikan pengetahuan. Yang ketiga, menjaga integritas dan kualitas penelitian. Yang keempat, membantu perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, referensi dan sumber penelitian. Nah, mari kita beranjak ke Scopus. Scopus adalah salah satu layanan indeksasi dan penyedia database atau pusat data jurnal yang berada di bawah naungan Elsevier, sebuah organisasi atau perusahaan penerbit publikasi ilmiah internasional yang berbasis di Amsterdam, Belanda, dan berdiri sejak tahun 1880. Saat ini, Scopus telah mengindeks lebih dari 22.000 judul artikel jurnal dari 5.000 lebih penerbit. Sekitar 20.000 artikel yang terindeks merupakan artikel peer-reviewed. Selain menampilkan karya ilmiah, Scopus juga menyajikan data hak paten berbagai penelitian di dunia, serta menyediakan layanan untuk menilai suatu jurnal berdampak signifikan atau tidak. Lantas, apa sih kegunaan Scopus? Kegunaan Scopus ialah mengaitkan semua artikel yang tersusun ke portal yang merupakan alat ukur prestasi peneliti di masing-masing negara. Scopus mempunyai sistem penilaian yang dinamakan Scrimago Journal Rank atau SJR untuk mengukur sebuah artikel ilmiah. Selain Scopus, ada beberapa layanan indeksasi jurnal lain. Seperti di Indonesia ada indeksasi Sinta, dan jurnal Indonesia yang telah terindeks Scopus dianggap sebagai jurnal yang memiliki kualitas tinggi dan diakui secara internasional. Tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, penulisan jurnal ilmiah juga membantu mengejar ketertinggalan Indonesia dalam publikasi jurnal.
Dalam kancah internasional, Indonesia memiliki jumlah publikasi yang terbilang sangat rendah jika dibandingkan dengan Jepang, Cina, dan Amerika Serikat. Kabar baiknya, beberapa tahun terakhir jumlah publikasi jurnal ilmiah Indonesia terus mengalami peningkatan, sebuah angin segar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Inilah harus kita kaji. Apakah itu sungguh-sungguh akan menghasilkan berdasarkan kualitas, atau itu hanya berdasarkan kuantitas tanpa sungguh-sungguh ada perubahan. Jadi ini kita kaji bersama. Perlu sekali masukan-masukan dari para dosen-dosen, dari para rektor-rektor, guru besar kita. Nah, sahabat Manggu, itu dia pembahasan kita dalam video kali ini. Mudah-mudahan kalian memahami dan mengerti tentang apa itu jurnal yang terindeks Scopus dan seberapa pentingkah hal tersebut. Bagaimana menurut kalian statement yang disampaikan oleh Wakil Menteri kita tadi, dan apakah kalian setuju atau tidak? Jangan lupa untuk sertakan alasannya di kolom komentar ya. Like video ini jika kalian suka, sisipkan komentar kalian kalau kalian ada request untuk konten-konten baru di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Manggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.